Malam itu di sekolah tua yang berdiri sejak zaman Belanda. Lampu-lampu aula menyala redup, seolah tahu sesuatu yang kami tidak tahu. Kami, para siswa kelas 3 SMA, berdiri dalam barisan upacara terakhir sebelum ujian nasional. Tapi ada yang aneh, bayangan di dinding bergerak sendiri. Apakah kami akan pulang dengan selamat, atau ada yang menunggu di kegelapan? Aku berdiri di barisan paling belakang. Seragamku sedikit basah karena gerimis sore tadi. Upacara ini seharusnya sederhana. Pidato kepala sekolah, nyanyian kebangsaan, lalu pulang. Tetapi, saat bendera dikibarkan, angin malam terasa terlalu dingin, menusuk tulang. Aku melirik ke samping. Teman-temanku diam, tapi wajah mereka pucat, seperti melihat sesuatu di balik pohon, beringin besar di ujung lapangan. Oleh karena itu, aku memicingkan mata, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Bayangan. Bukan bayangan biasa, tapi siluet panjang dengan tangan yang terlalu kurus, bergerak perlahan di dinding aula, tanpa sumber cahaya yang jelas. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seperti tercekat. Kepala sekolah terus berbicara tentang dedikasi dan masa depan. Kalimatnya panjang, membingungkan, hampir seperti mantra. Tetapi, suara itu tiba-tiba terputus. Lampu aula berkedip, sekali, 2 kali, lalu mati total. Sorak-sorai kecil dari teman-teman berubah jadi bisikan panik. "Kalian lihat itu?" tanya Dika, temanku yang paling berani, suaranya gemetar. Oleh karena itu, kami bergerombol, ponsel di tangan, sinar flashlight menyapu lapangan. Pohon beringin itu kini terlihat lebih gelap, cabang-cabangnya seperti meraih ke arah kami. Aku dengar suara, langkah kaki pelan, tapi bukan dari kami. Langkah itu datang dari aula, tempat kami seharusnya aman. Aku tarik napas, coba tenang. Mungkin cuma penutup, kataku. Berusaha meyakinkan diri sendiri. Aku bicara santai, seperti ngobrol sama teman di kantin, padahal lututku lemas. Tapi Dika menatapku, matanya lebar. "Itu bukan penutup, bro. Itu dia. Sekolah ini punya cerita lama. Konon, dulu ada siswi yang hilang tepat di malam upacara kelulusan. Namanya Sari. Dia pintar, tapi pendiam. Ada yang bilang dia bunuh diri di aula karena tekanan orang tua. Ada juga yang bilang dia tidak pernah benar-benar pergi. Malam ini, aku mulai percaya cerita itu bukan cuma gosip. Kami lari ke aula, berharap menemukan guru atau satpam. Tetapi, pintu aula terkunci dari luar. Aku dorong keras, tapi tidak bergeming. Di balik kaca pintu, aku lihat sesuatu. Gaun putih compang-camping, rambut panjang menutupi wajah, berdiri di sudut ruangan. Dia tidak bergerak, tapi aku tahu dia menatap kami. Oleh karena itu, aku berbalik, tarik Dika, dan yang lain menjauh. "Ke gerbang depan, sekarang," teriakku. Kalimatku pendek, cepat, penuh urgensi. Kami berlari, sepatu menampar genangan air, napas tersengal. Tapi langkah itu mengikuti, kini lebih cepat, lebih dekat. Aku berhenti di gerbang. Kosong, tidak ada satpam, hanya suara angin dan derit gerbang yang setengah terbuka. Aku menoleh ke belakang, berharap teman-temanku masih di sana. Mereka ada, tapi wajah mereka seperti kehilangan nyawa. Dika pegang lenganku, erat. "Dia di belakangmu," bisiknya. Aku tidak berani menoleh. Aku cuma anak SMA biasa, bukan pahlawan. Kalau ini film, aku pasti lari duluan. Tapi malam itu, entah kenapa, aku malah buka mulut. "Sari, kalau itu kamu, apa yang kamu mau?" Suaraku pelan, kayak ngobrol sama adik kecil. Aku takut, tapi aku coba santai, berharap dia dengar. Tiba-tiba, angin berhenti. Lampu jalan di luar gerbang menyala lagi. Aku merasa sesuatu lewat di sampingku, dingin seperti es. Gaun putih itu kini berdiri di ujung lapangan, di bawah pohon beringin. Dia menoleh, wajahnya tidak terlihat, tapi aku tahu dia tersenyum. Lalu dia menghilang. Kami akhirnya keluar dari sekolah malam itu, tanpa satpam, tanpa penjelasan. Tapi cerita ini sebenarnya bukan tentang lari dari hantu. Ini tentang apa yang kami pelajari. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan, dan kadang mereka cuma ingin didengar.
Saat aku melangkah ke jalan raya, lampu-lampu kota menyala terang di kejauhan. Aku menoleh ke sekolah sekali lagi. Pohon beringin itu diam, tapi aku tahu dia masih di sana, menunggu upacara berikutnya. Dan di malam yang sunyi, kalau kamu lewat sekolah tua itu, Dengamo mungkin akan mengintipmu dari balik pohon beringin. Cerita selanjutnya berjudul Buku Presensi Kelas 13. Buku presensi itu tergeletak di meja guru, kulitnya usang, berdebu, tapi nama-nama di dalamnya ditulis dengan tinta merah yang basah. Kami pikir itu cuma buku tua dari gudang sekolah, tapi malam itu, saat lampu kelas berkedip, nama kami mulai muncul sendiri di halaman terakhir. Apakah kami bisa menghapus nama kami sebelum malam berakhir? Atau kami akan jadi bagian dari kelas 13 selamanya? Aku berdiri di luar kelas, memandang buku itu dari kejauhan. Malam sudah larut. Aku dan 3 temanku, Rina, Bima, dan Tio, terjebak di sekolah karena lupa mengembalikan kunci ruang seni. Tetapi, saat kami masuk ke ruang guru untuk mencari kunci, kami menemukan buku presensi itu, terbuka di halaman bertuliskan kelas 13. Tidak ada kelas 13 di sekolah kami. Oleh karena itu Rina, yang paling penasaran, mendekati meja. "Guys, lihat ini," katanya. Suaranya pelan tapi tegas, seperti ngobrol biasa di kantin. Dia menunjuk nama-nama di buku itu. Tulisannya rapi, tapi tinta merahnya mengilap. Seperti baru ditulis, aku merinding. Nama-nama itu asing, tapi di baris terakhir, ada sesuatu yang bikin napasku berhenti. Nama Rina. Kami saling pandang. Bima tertawa kecil, tapi matanya gelisah. "Mungkin cuma prank," katanya. Tetapi saat dia berkata begitu, lampu kelas mati seketika. Gelap, hanya suara napas kami yang terdengar, cepat dan pendek. Aku nyalakan senter ponselku. Buku itu masih di meja, tapi kini halamannya bergerak sendiri, seperti dibolak-balik angin yang tidak ada. Oleh karena itu, Tio, yang biasanya paling santai, berjalan ke buku itu. "Kita bakar aja," katanya. Suaranya santai tapi ada ketegangan di situ. Dia pegang buku itu, tapi begitu dia menyentuhnya, dia menjerit. Panas. Tangannya merah, seperti melepuh. Di halaman yang terbuka, nama Tio kini ada di sana, tepat di bawah nama Rina. Di sekolah ini, ada cerita yang cuma dibisikkan di lorong-lorong gelap. Dulu, katanya, ada kelas rahasia, kelas 13 yang tidak pernah tercatat di buku resmi sekolah. Siswanya adalah mereka yang hilang. Bukan mati, bukan pindah, tapi lenyap begitu saja. Buku presensi itu, kata mereka, adalah pintu masuknya. Aku selalu anggap itu cuma mitos. Tapi malam ini, aku mulai ragu. Aku tarik napas, coba tenang. Kita harus cari cara keluar, kataku, berbicara seperti ngobrol sama teman. Meski jantungku mau copot, tetapi saat aku melangkah ke pintu, aku dengar suara, ketikan pelan, seperti seseorang menulis dengan pena. Aku menoleh. Buku itu terbuka lagi, dan di halaman baru, namaku muncul, huruf demi huruf, ditulis oleh tangan yang tak terlihat. Oleh karena itu, kami lari ke lorong, sepatu kami bergema di lantai keramik. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dindingnya seperti bergoyang di bawah sinar senter. Aku dengar tawa kecil, suara anak-anak, tapi bukan dari kami. Suara itu datang dari kelas-kelas kosong yang kami lewati. Kami berhenti di ujung lorong. Napasku tersengal. Rina menangis pelan. Bima memukul dinding, frustrasi. Tio menatap lantai, diameter. Aku lihat jam, sudah lewat tengah malam. Gerbang sekolah pasti terkunci. Tapi aku tahu, kunci bukan masalah terbesar kami sekarang. Aku bukan orang pemberani. Kalau bisa, aku sudah kabur dari tadi. Tapi melihat teman-temanku ketakutan, aku coba bicara santai. Guys, kita cuma perlu cari cara hapus nama kita kan? Kayak di film-film, kataku. Meski aku sendiri nggak yakin. Rina menatapku, matanya basah. Kamu yakin Dan? Buku itu hidup.
Tiba-tiba, suara ketikan itu berhenti. Buku presensi, entah bagaimana, kini ada di lantai di depan kami. Terbuka. Nama Bima muncul, lalu nama-nama lain yang tidak kami kenal. Di halaman terakhir, ada tulisan, kelas 13 menunggu. Aku merasa dingin, seperti ada yang berdiri di belakangku. Kami akhirnya menemukan cara keluar malam itu, dengan harga yang tidak akan pernah kami lupakan. Bukan cuma lari dari sekolah atau buku itu. Ini tentang apa yang kami tinggalkan di kelas 13, dan apa yang kami bawa pulang di hati kami. Aku ingat saat aku membakar buku itu. Apinya aneh, biru, dan asapnya berbau besi. Tapi saat buku itu hangus, aku dengar jeritan, bukan dari kami, tapi dari lorong, dari kelas-kelas kosong, dari dinding sekolah itu sendiri. Kami lari, tidak menoleh, sampai sinar matahari pagi menyapa kami di gerbang. Dan kalau suatu malam kamu menemukan buku presensi tua di sekolahmu, jangan buka. Karena sekali namamu tertulis di sana, kelas 13 tidak akan pernah melepasmu. Cerita selanjutnya berjudul Suara dari Laboratorium Lama. Di laboratorium tua sekolah kami, pintu terkunci rapat sejak aku masuk SMA. Tapi malam itu, suara ketukan pelan terdengar dari dalam, seperti seseorang memohon keluar. Kami pikir itu cuma lelucon teman, tapi saat kami mendekat, suara itu berubah jadi bisikan yang memanggil nama kami. Apakah kami akan membuka pintu itu, atau terkunci selamanya bersama rahasia di dalamnya? Aku berdiri di lorong gelap, senter ponselku gemetar di tangan. Malam ini seharusnya cuma misi iseng. Aku, Lila, dan Fajar ingin tahu kenapa lab kimia tua itu selalu dikunci. Tetapi, saat kami sampai di depan pintu besi yang berkarat, ketukan itu mulai terdengar. Pelan dulu, seperti tetes air, lalu lebih keras, seperti tangan yang putus asa. Oleh karena itu, Lila, yang selalu punya nyali lebih, melangkah mendekat. Mungkin cuma pipa bocor, katanya. Suaranya santai, kayak lagi ngobrol soal PR. Tapi matanya gelisah, menatap celah pintu yang memancarkan cahaya tipis, kekuningan, meski listrik di sayap bangunan ini sudah diputus bertahun-tahun. Aku tarik napas dalam. Jantungku berdegup, tapi aku coba bicara biasa. Guys, ini nggak lucu, balik aja yuk. Tetapi, sebelum aku selesai bicara, ketukan itu berhenti, hening. Lalu, bisikan muncul, bukan dari pintu tapi dari dalam kepalaku. Rian, suara itu tahu namaku. Aku menoleh ke Lila dan Fajar. Wajah mereka pucat. Mereka juga mendengar nama mereka. Oleh karena itu, Fajar, yang paling takut tapi paling keras kepala, menendang pintu. Siapapun di dalam, keluar sekarang, teriaknya. Pintu itu bergoyang, tapi tidak terbuka. Malah, dari celah bawah pintu, asap tipis keluar, berbau kimia, menyengat seperti alkohol dan sesuatu yang busuk. Sekolah ini punya cerita yang tidak diceritakan guru. Dulu, lab kimia itu bukan cuma tempat praktikum. Ada eksperimen rahasia, katanya, di tahun 80-an. Siswa-siswa terpilih yang tidak pernah pulang. Mereka bilang, lab itu ditutup karena kebakaran, tapi tidak ada bekas gosong di dindingnya. Malam ini, aku mulai paham, lab itu tidak kosong. Kami mundur beberapa langkah. Lorong terasa lebih dingin sekarang, seperti ada yang menghisap udara. Tetapi, lampu senterku tiba-tiba mati. Ponselku penuh baterai tadi, tapi kini layarnya hitam. Lila menyalakan ponselnya, tapi cahayanya redup. Hanya cukup menerangi pintu. Di sana, di permukaan besi yang berkarat, ada goresan baru. Kalian sudah di dalam. Oleh karena itu, aku pegang lengan Lila, tarik dia menjauh. Kita harus lari, bisikku, suaraku cepat, pendek, panik. Tapi Fajar tidak bergerak, dia menatap pintu seperti kesurupan. Aku dengar dia, katanya pelan. Dia minta tolong. Sebelum aku bisa menghentikan, Fajar tarik gagang pintu. Dan pintu itu terbuka. Hawa dingin menerpa wajahku. Bau kimia makin kuat. Di dalam lab, meja-meja penuh tabung kaca pecah dan botol-botol berlabel pudar. Ada suara tetesan air di sudut ruangan. Lila menangis pelan. Aku ingin lari, tapi kakiku berat, seperti terpaku. Aku bukan pemberani, bro. Kalau ini cuma film, aku sudah kabur dari scene 1. Tapi melihat Fajar melangkah masuk, aku nggak bisa tinggal diam. Faji balik, teriakku, suaraku kayak lagi marahin temen yang curang main game. Tapi dia tidak dengar. Dia berjalan ke meja di tengah ruangan. Tempat ada tabung kaca besar, berisi cairan hijau yang bergerak sendiri.
Tiba-tiba, pintu di belakang kami tertutup keras. Aku dengar ketukan lagi, tapi kali ini dari dinding, dari lantai, dari mana-mana. Bisikan itu kembali, lebih jelas sekarang. Kalian milikku. Aku lihat bayangan di sudut lab, seseorang atau sesuatu dengan jas lap robek, wajahnya tersembunyi di balik rambut basah. Kami keluar dari lab itu malam itu, tapi tidak utuh. Cerita ini bukan cuma tentang melarikan diri dari ruangan tua. Ini tentang apa yang kami temukan di dalam diri kami sendiri, dan apa yang kami tinggalkan di lab itu, yang kini tahu nama kami. Aku ingat saat aku tarik Fajar keluar, tangannya dingin seperti es. Lila menemukan kunci darurat di laci tua, dan kami lari, tidak peduli suara ketukan yang mengejar. Lorong itu terasa tak berujung, tapi akhirnya kami sampai di gerbang sekolah. Cahaya bulan menyapa kami, tapi aku tahu, sesuatu masih mengintip dari jendela lab. Cerita selanjutnya berjudul Wali Kelas Tengah Malam. Di ruang wali kelas kami, cermin besar di dinding selalu ditutup kain putih. Tapi malam itu, kainnya jatuh sendiri, dan bayangan di cermin bukan wajah kami. Kami pikir itu cuma lelucon teman, tapi cermin itu mulai menunjukkan sosok yang memanggil kami sebagai muridnya. Apakah kami bisa keluar dari ruangan itu, atau kami akan jadi muridnya selamanya? Aku berdiri di depan gerbang sekolah, napasku memburu, keringat dingin menetes di dahi. Malam itu, aku, Tari, dan Reza terjebak di dalam karena ketinggalan buku catatan ujian. Kami cuma mau ambil buku di ruang wali kelas, tetapi saat kami masuk, pintu ruang itu tertutup sendiri dengan bunyi keras, seperti dikunci dari luar. Oleh karena itu, Tari, yang paling pendiam di antara kami, berjalan ke meja guru, mencari buku itu dengan cepat. "Cepetan, aku nggak suka di sini," katanya, suaranya santai, kayak lagi ngobrol soal film di grup chat. Tapi matanya terus melirik cermin besar di dinding, yang kini tidak lagi ditutup kain. Aku coba buka pintu, tarik gagangnya keras-keras, tidak bergeming, tetapi saat aku menoleh ke cermin, aku melihat sesuatu, bayangan buram, seperti seseorang berdiri di belakangku. Aku berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Reza, yang tadi sibuk nyalain senter ponsel, tiba-tiba membeku. "Guys, cermin itu," bisiknya. Oleh karena itu, kami bertiga mendekati cermin, langkah kami pelan, seperti takut mengganggu sesuatu. Di cermin, bayangan itu semakin jelas. Sosok tinggi, memakai jas tua, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Tapi yang BDIY bikin aku merinding adalah tangannya. Jari-jarinya terlalu panjang, seperti bukan manusia. Sekolah kami punya cerita yang cuma dibisikkan di kalangan siswa. Katanya, dulu ada wali kelas yang terlalu keras, terlalu sempurna. Dia tidak pernah absen, tidak pernah sakit, tapi suatu malam dia menghilang, tepat di ruang wali kelas ini. Ada yang bilang dia masih di sini, mengawasi murid-muridnya, mencari yang layak untuk diajar. Malam ini, aku mulai percaya cerita itu bukan dongeng. Reza mengetuk cermin, pelan dulu, lalu lebih keras. "Oi, keluar kalau berani!" teriaknya, suaranya penuh nyali palsu. Tetapi, cermin itu bergetar, dan suara ketukan balasan terdengar, lambat, teratur, seperti langkah kaki mendekat. Aku dengar bisikan, pelan tapi jelas. "Muridku, kalian terlambat." Oleh karena itu, Tari menjerit, mundur sampai punggungnya menempel dinding. Aku coba tenang, tarik napas dalam. "Kita cuma perlu buku itu, terus kabur," kataku, berusaha santai, kayak lagi ngobrol soal rencana nongkrong. Tapi di cermin, sosok itu kini mengangkat kepala, matanya hitam, kosong, menatap lurus ke arah kami. Jantungku berdegup kencang. Tari menangis pelan, sesenggukan. Reza mengumpat, suaranya keras, lalu pelan, lalu hilang. Aku melangkah ke meja guru, cari buku itu dengan tangan gemetar. Tapi di cermin, sosok itu ikut bergerak, meniru langkahku mendekat. Aku bukan tipe pahlawan, bro. Kalau ini horor Hollywood, aku pasti mati duluan. Tapi melihat Tari dan Reza ketakutan, aku coba bicara santai.
Guys, ini cuma cermin kan? Kita dobrak pintu, pulang, tidur, besok lupa. Tapi suaraku gemetar, dan di cermin, sosok itu tersenyum. Gigi-giginya runcing, terlalu banyak. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap total. Aku dengar suara pena menulis, cepat, seperti seseorang mencatat sesuatu. Saat senter ponselku menyala lagi, aku lihat buku presensi di meja guru terbuka sendiri. Nama kami, aku Tari Reza, tertulis di sana, dengan tinta merah yang masih basah. Kami keluar dari ruang itu malam itu, tapi sesuatu ikut pulang bersama kami. Cerita ini bukan cuma tentang malam yang salah di sekolah. Ini tentang apa yang kami pelajari. Ada guru yang tidak pernah istirahat, dan dia selalu mencari murid baru. Aku ingat saat aku menemukan kunci di laci meja guru, tersembunyi di bawah tumpukan kertas tua. Kami lari, pintu akhirnya terbuka setelah Reza menendangnya berkali-kali. Lorong sekolah terasa tak berujung, tapi kami sampai di gerbang, napas tersengal, keringat membasahi baju. Di kejauhan, aku dengar suara langkah lagi, pelan, teratur, seperti mengikuti. Dan kalau suatu malam, kamu lihat cermin di sekolahmu tidak lagi menunjukkan wajahmu, jangan balas tatapannya, karena wali kelas tengah malam itu masih menunggu, dengan buku presensinya yang selalu terbuka. Cerita selanjutnya berjudul Bel berbunyi 3 kali. Bel sekolah kami berbunyi 3 kali di tengah malam. Padahal listrik sudah diputus dan penjaga tidak ada di posnya. Kami pikir itu cuma angin atau kesalahan mesin. Tapi saat bunyi ketiga, pintu kelas mulai terbuka sendiri. Apakah kami bisa lari sebelum bel berbunyi lagi? Atau kami akan terjebak di sekolah ini selamanya? Aku berdiri di lorong sekolah, napasku tersengal, tanganku basah, keringat memegang gagang pintu kelas. Malam itu, aku, Nanda, dan Vito seharusnya cuma mengambil proyektor dari ruang multimedia untuk presentasi besok. Tetapi, saat kami masuk, bel sekolah tiba-tiba berbunyi. 1 kali, keras, menggema di lorong kosong. Aku menoleh ke Nanda, matanya lebar. Itu nggak mungkin kan? Oleh karena itu, Vito, yang selalu sok berani, tertawa kecil. Cuma mesin rusak kali. Santai aja, katanya. Suaranya santai, kayak lagi ngobrol soal bola di kantin. Tapi sebelum dia selesai bicara, bel bunyi lagi. Kedua kali, lebih pelan, tapi entah kenapa terasa lebih berat, seperti peringatan. Pintu kelas di ujung lorong berderit, terbuka sedikit, lalu diam. Aku tarik napas, coba tenang. Kita ambil proyektor, terus kabur. Kataku berusaha bicara biasa, meski jantungku mau copot. Tetapi saat kami melangkah ke ruang multimedia, bel berbunyi 3 kali. Kali ini suaranya tidak wajar, cempreng, seperti dicampur tawa anak kecil. Aku dengar langkah pelan dari lorong. Tapi saat aku menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan yang bergerak di dinding, terlalu panjang untuk manusia. Oleh karena itu, Nanda menarik lenganku. Wajahnya pucat. Kita nggak sendiri, bisiknya. Kami buru-buru masuk ke ruang multimedia, kunci pintu dari dalam. Tapi di dalam, proyektor yang kami cari menyala sendiri, memproyeksikan gambar buram ke dinding. Gambar anak-anak dalam seragam tua, berdiri di lapangan sekolah. Tapi wajah mereka kosong. Sekolah ini punya rahasia yang tidak ada di buku sejarahnya. Dulu, katanya, ada kelas yang dihapus dari catatan sekolah setelah kecelakaan aneh di malam hari. Bel berbunyi 3 kali, dan siswa-siswa itu tidak pernah pulang. Orang bilang bel itu bukan cuma sinyal, tapi panggilan. Dan kalau kamu mendengarnya, mereka ingin kamu bergabung. Malam ini, aku mulai percaya cerita itu nyata. Vito mengetuk proyektor, berharap gambar itu mati. Ini cuma prank, kan? Katanya. Tapi suaranya gemetar. Tetapi, gambar di dinding berubah. Kini, kami bertiga ada di proyeksi itu, berdiri di antara anak-anak tanpa wajah, seragam kami basah, seperti habis kehujanan. Aku meraba bajuku kering. Tapi di proyeksi, air menetes dari ujung lengan bajuku, merah seperti darah.
Oleh karena itu, aku tarik Nanda dan Vito menjauh dari proyektor. Kita harus ke gerbang sekarang. Teriakku, suaraku pendek, panik. Tapi aku coba santai. Kayak lagi ngajak teman kabur dari kelas. Tapi, saat kami buka pintu, lorong sudah berbeda. Dindingnya penuh coretan nama-nama, ditulis dengan kapur yang masih basah. Nama kami ada di antaranya. Langkah kami bergema di lorong. Nanda menangis pelan. Vito memaki, suaranya keras, lalu pelan, lalu diam. Aku lari, tarik mereka berdua. Tapi lorong ini terasa tak berujung. Bel berbunyi lagi, keempat kali. Tidak seharusnya ada bunyi keempat. Aku bukan tipe yang suka petualangan, bro. Kalau ini film, aku pasti penutup mata sejak adegan pertama. Tapi melihat Nanda dan Vito ketakutan, aku coba bicara santai. Kita cuma perlu ke gerbang, guys. Lari, pulang, selesai. Tapi di dalam, aku tahu, sesuatu sedang bermain dengan kami, dan kami sedang kalah. Tiba-tiba, proyeksi muncul lagi. Kali ini di dinding lorong, tanpa proyektor. Gambar kami bertiga. Tapi kini kami tidak lagi berdiri. Kami terbaring, mata kosong, di lapangan sekolah. Aku dengar tawa anak-anak, dekat, seperti tepat di belakangku. Aku berbalik, kosong, tapi bayangan di dinding kini punya wajah. Wajah kami. Kami sampai di gerbang malam itu, tapi sesuatu tetap mengikuti. Cerita ini bukan cuma tentang lari dari sekolah di tengah malam. Ini tentang apa yang kami lihat di proyeksi itu, dan apa yang kini tahu nama kami. Aku ingat saat aku menemukan kunci gerbang di saku jaketku. Entah dari mana asalnya, kami lari. Sepatu menampar genangan air, napas tersengal. Bel berbunyi kelima kali saat kami melangkah keluar. Tapi suaranya jauh sekarang, seperti kehilangan kami. Di kejauhan, lampu kota menyala. Tapi aku tahu, sekolah itu masih menunggu. Dan kalau suatu malam kamu mendengar bel sekolah berbunyi 3 kali, jangan tunggu bunyi berikutnya. Karena mereka yang dipanggil tidak pernah benar-benar pulang.